Penggunaan selama 30 hari. 1 bulan ini sudah 2.758 kilo. Hai guys, jadi gue hari ini akan bercerita tentang pengalaman owning experience Geely EX5 tipe Max untuk penggunaan selama 1 bulan. Jadi gue ngeliat kan brand ini sebenarnya cukup baru ya di Indonesia, dan bahkan line up mobilnya baru 1. Nah, gue kepengen sharing ke kalian karena gue lihat di internet tuh belum ada. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian. Belum ada review dari para pengguna gitu. Nah, gue mau memberikan review gue selama ini gue menggunakan Geely EX5 ini kayak gimana overall. Dan sebenarnya pertama kali gue mau beli Geely ini juga nggak kepikiran gitu, karena pertama kali gue ngeliat ini kan di IMS bulan Februari 2005 kemarin. Sebenarnya gue kesana itu udah naksir sama Ion V. Ion V kan juga harganya katanya di bawah 500 juta. Dan sebelum gue ke IMS, gue ngeliat ada brand Geely ngeluarin mobil harganya 515 juta kalau nggak salah. Tapi kalau misalkan kita SPK di sana kena diskon 10 juta, jadi 505. Which is sebenarnya secara budget masih masuk buat gue mau beli mobil kedua ini. Setelah gue SPK Ion V di sana, akhirnya gue jadi SPK di sana, main-main ke booth Geely, test drive juga, dan akhirnya gue berpindah ke lain hati gitu ya. Merasa mobil ini tuh lebih enak, lebih rapi, looksnya tuh lebih nggak yang terlalu aneh-aneh, neko-neko. Ada beberapa hal yang gue suka dan ada beberapa hal yang gue nggak suka juga dari Geely ini. Untuk itu makanya selama penggunaan 1 bulan ini lah ya, at least gue mau cerita ke kalian apa yang gue suka dan apa yang tidak gue suka dari Geely ini. Oke? Salah satu hal yang gue suka dari Geely ini adalah setirnya. Pegangannya itu enak, dia karena nggak bener-bener bulat ya, jadi pas muter itu suka nyangkut-nyangkut di bagian ujung-ujung ini, yang membuat kita lebih mudah dalam mengoperasikannya. Ini juga hal yang gue suka, yaitu speaker dari Flyme. Menurut gue speakernya itu bagus banget. Suaranya gue nggak tahu bandingin sama misalkan kayak Mazda pakai Bose segala macem. Cuman dengan adanya itu dan speakernya banyak, ada 16. Bahkan di belakang bangku ini juga ada speaker nih. Ini bisa bantu gue kalau gue lagi di mobil, lagi perjalanan sambil nyetir tapi juga sambil telepon. Itu nggak mengganggu dan suaranya itu nggak distracting buat keluarga yang ada di dalam mobil, karena bisa diatur dengan intelligent mode kalau nggak salah ya. Jadi suara telepon itu langsung pindah ke sini doang, suara lagunya mati, sehingga kita juga bisa lebih fokus. Dan menurut gua mikrofon di mobil ini juga bagus. Kalau misalkan kita lagi telepon itu ya, kita nggak harus yang sampai teriak-teriak banget, tapi suaranya kedengeran gitu. Dan orang yang denger tuh menjawab dengan nggak bingung, berarti kan suaranya masuk dengan jelas padahal kita nggak teriak-teriak. Kalau untuk spion tengahnya biasa ya, gue tambahin aksesoris supaya lebih gede, karena gue lebih suka spion yang besar, yang cembung, berarti ya jadi lebih luas pandangan ke belakangnya dibandingkan, sekalipun aslinya kayaknya udah elektrokromatik deh. Dan di sini gue pasangin untuk aksesoris taruh handphone, sekalipun jadi kayak mobil Grab, tapi gue suka banget yang kayak gini tuh, selalu bisa gue pakai untuk buka map di tengah-tengah, dan dia kan jadi eye level ya. Dan ini juga kalau eye level gini kita bisa pakai untuk, biasanya gue pakai untuk nonton YouTube atau Netflix di kala macet. Nah, kira-kira bentuk kayak gini nih kalau kita lagi nonton, taruh handphone, kita play full screen, kita terbalikin. Nah, kira-kira kayak gini. Kalau misalkan salah satu kelemahannya juga mungkin dia nggak ada Android Auto dan Apple CarPlay, cuman gue nggak tahu ini kelebihan atau kekurangan, karena gue juga lebih biasa menggunakan handphone sendiri, nggak usah terlalu ribet koneksi ke layar gitu ya. Dan Android Auto dan Apple CarPlay itu sebenarnya bikin handphone kita panas. Gue nggak gitu suka. Seperti itu sih. Jadi, dan karena ini juga menggunakan mirroring, jadi anak-anak gue itu bisa nonton YouTube di layar gedenya. Jadi di sini tuh bisa di mirroring untuk nonton YouTube. Kalau Netflix kan dengan ada safety regulationnya, dia bikin layarnya jadi gelap ya, nggak bisa. Tapi kalau YouTube bisa. Nah, ini stepnya kalau kalian mau coba mirroring, kalian bisa masuk ke connectivity. Di sini kalian connect dulu wifi-nya. Biasa gue tethering pakai handphone, udah connect otomatis langsung. Lalu kita masuk ke Carbit Link. Nah, dari sini kalian buka lagi di HP kalian, kalian install aplikasinya. Begitu kalian buka, dia langsung connect kayak gitu. Nah, kalian pilih nih yang mirroring. Begitu kalian pencet di handphonenya,
akan muncul mau mirroring satu layar handphone semua atau mau aplikasinya aja. Biasanya gue pilihnya yang satu aplikasi aja. Di sini baru kita pilih mau apa nih. Biasa kan kalau anak gue nonton YouTube, pilih YouTube, nah langsung muncul di situ tuh. Ini kalian bisa pindahin ke kanan, gimana cara pindahinnya lupa. Ya pokoknya kayak gitu lah, ini bisa dipindahin ke kanan ke kiri. Namun dia itu kalau misalkan kita full screen, nah dia akan jadi full screen juga di sini. Live streaming Gitu. ya, punya Reza. Nah, live streaming ini jadi kita bisa nonton YouTube. Gue buka di YouTube-nya. Nah ini jadi kita bisa nonton YouTube dengan layar besar buat anak-anak kita selama perjalanan. Mungkin kita lagi keluar kota, perjalanannya 2 jam atau 3 jam, anak-anak kita supaya nggak bosen ya gini cara entertainnya. Jadi pakai audionya juga audio mobil, nggak pakai handphone lagi, cari suara lebih kencang, layar besar, mereka happy. Dan mungkin kalau mirroring ini handphone kita jadi agak panas gitu ya. Nah kalau panas biasanya gue taruh di sini nih. Ntar kalau dia panas dia agak nge-lag, nah gue taruh di depan AC seperti itu. Jadi aman semuanya. Mantap Jili. Ini juga hal yang gue suka dari Geely. Jadi dia ada ventilated seatnya, dan ventilated seat ini tuh dia otomatis. Begitu kita masuk mobil, dia langsung langsung nyala. Kalau udah agak dingin dia langsung mengecil sendiri. Terus bangkunya juga ini, yang di depan sama yang di samping itu bisa maju mundur sendiri kalau kita buka pintu. Jadi untuk isi aksesnya itu udah di kiri kanan, enak banget. Sama interface-nya juga gue suka. Jadi dia kayak handphone gitu ya, bisa ditarik ke atas ke bawah. Kecerahannya ini cepet banget dan bentuknya rapih, karena dari pengalaman gue punya Wuling, BYD, semuanya itu nggak ada yang serapih ini gitu. Dan ini tuh benar-benar smooth, layarnya juga besar, nggak bisa diputar kiri kanan atas bawah kayak di BYD ya, jadi lurus. Tapi menurut gue itu juga gimmick, malah bikin susah kadang-kadang. Pijitnya juga di sini bisa bikin shortcut ya, cukup lengkap. Kalau misalkan mau cabut charger itu tinggal ke sini, nanti dia ada keluar di sini nih, stop charging. Lalu masa seatnya juga kenceng, dia ada 6. Paling enak menurut gue wave dan walk. Itu semua simple sih, ngaturnya enak, dan pijitannya menurut gue paling berasa dibandingkan kayak kemarin gue coba di Ion V. Itu juga masih enakan di sini, lebih berasa lah. Kulitnya juga premium, di sini juga kakinya bisa naik ke atas, bisa naik kayak gini. Jadi orang yang di passenger itu bener-bener bisa jadi passenger princess. Nih contohnya tuh, pijatnya jalan, ventilated seat jalan, kaki di sini juga bisa nyaman. Untuk hal yang gue kurang suka, ternyata di Geely itu kita nggak dapat karpet nih. Jadi karpet ini adalah kita karpet yang beli, karpet bakmi. Gue beli dari Comfort. Nanti semua link-link aksesoris yang gue beli mungkin gue akan cantumin juga di bawah di bagian deskripsi. Tapi gue nggak nyangka bener-bener kita itu nggak dapat sama sekali loh. Karena biasanya kan dapat karpet biasa ya. Di sini tuh cuma dapat karpet dasarnya yang bener-bener yang bludru doang, bukan karpet tambahan yang di atas itu bener-bener nggak ada. Itu sih catatannya buat Geely. Lalu ada lagi yang mungkin kalian sebagai pengguna yang belum tahu adalah di Geely itu kalau yang namanya mobil listrik kan jalannya pelan ya. Jalan pelan itu banyak orang yang takutnya bahaya, dan di Geely ini menggunakan suara artificial. Dia bunyinya seperti kalau kita bilang itu kayak penjual es krim. Ting ning 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 ting ning ning, dan itu tidak bisa dimatikan teman-teman. Katanya sih nanti mungkin bisa akan ada update software, dia akan mati demi safety. Tapi gue nggak tahu kapan. Namun buat kita yang benar-benar aktif menggunakan mobil ini selama 1 bulan ini penggunaan, hal itu sebenarnya sudah tidak terlalu mengganggu ya. Jadi udah nggak terlalu kedengeran. Jadi ya oke lah, mau mati mau enggak, sebenarnya itu udah nggak terlalu kedengeran. Karena itu sebenarnya speakernya kayaknya ngadep keluar ke depan, di bagian depan mobil situ. Jadi untuk mungkin saat kita maju ke depan, ada orang tuh kalau kita jalannya pelan di bawah 30 km per jam kalau nggak salah, suaranya ada. Tapi kalau udah di atas itu hilang, kayak gitu. Nah, kita mau lihat di depannya. Jadi mobil ini tuh ukuran mobil CR-V. Dia modelnya yang flash gini, gue suka, jadi rapi. Kalau kita ngedekat dia langsung kebuka. Bannya juga besar.
empuk banget. Mobil ini termasuk mobil yang sangat empuk. Dan yang gue suka lagi kenapa gue memilih ini dibandingkan Ion V adalah dia itu mobilnya belakangnya rapi, nggak banyak tulisan. Jadi simple, bentuknya nggak neko-neko. Seperti ini. Kalau kita lihat di bangku belakangnya, seperti ini ya. Dia itu cukup lega. Dan yang gue suka, mobil ini dibandingin Ion V kemarin adalah di sini banyak penyimpanan rahasia. Penyimpanan tertutup gitu, banyak banget makan karena mobil biasa kayak nggak ada. Di sini masih ada lagi, bisa dibuka, dan di dalam sini itu lumayan dingin ya teman-teman nih, kayak ada AC-nya gitu karena mungkin di sini ada jalur AC untuk di belakang. Di depan juga masih ada konsol box. Lalu hal yang gue suka lagi juga dia bagasinya cukup besar, bisa taruh banyak barang. Ini gue kasih karpet dari Xmate, jadi buat di belakang gue pakai Xmate karena lebih tough kayaknya. Dan di bawah sini tuh masih ada penyimpanan yang gede banget. Nah ini tuh bisa buat taruh barang banyak. Contohnya boneka-boneka tuh, lihat bisa taruh 5 kali bantal-bantal besar ya. Satu hal lagi yang gue suka dari mobil ini adalah mobil ini kalau dideketin dia langsung kebuka. Kita masuk, injek rem, masuk transmisi, dia langsung jalan. Jadi mobil itu nggak ada loadingnya. Karena jujur banyak mobil itu yang booting time-nya lama banget. Contohnya kayak BYD M6, BYD Dolphin yang di rumah itu kira-kira seperti itulah. Jadi ini yang paling cepat dibandingkan bahkan REV di rumah ya. Karena di rumah gue juga ada REV, dia bisa diinjak langsung nyala, tapi dia harus diputar dulu. Jadi ada knob transmisinya dia di tengah gitu. Kalau di REV, ini nggak bisa langsung diputar. Tunggu sekitar 3 detik dia baru bisa diputar. Kalau ini benar-benar instan, langsung nyala, langsung jalan. Jadi bisa dibilang mobil ini tuh lincah menurut gue ya. Jadi cepet, injak jalan langsung, nggak banyak neko-neko. Paling seperti layaknya mobil-mobil zaman sekarang, dia harus paling seperti ini. Untuk kalau kita mau jalan-jalan dekat rumah, mungkin nggak mau pakai seat belt, colokannya dipakai seperti ini. Gue nyoloknya di kelima titiknya. Di belakang juga harus. Oh iya, ada satu lagi yang gue kurang suka sebagai pengguna adalah yang paling terakhir ini nih ya. Itu di bagian safety-nya. Jadi mobil ini termasuk mobil yang sangat canggih. Jadi intelligent cruise control bisa dipilih mau ada lane keeping assist-nya atau enggak. Tapi biasa kita pasti pakai ini sih. Yang jadi sering masalah adalah kita ada speed limit yang kita juga nggak tahu dia dari mana. Tahu limit yang sekarang itu di jalanan ini berapa speednya, dan dia bunyi terus. Kalau misalkan kita nggak matiin. Kalau kita matiin, dia nyala lagi setiap kali mobilnya mati. Dan emergency braking-nya juga seperti itu. Kalau kita mau matiin, itu akan semua settingan safety ini dibuat akan nyala lagi, ke-reset lagi setiap kali kita mematikan mobilnya. Paling itu aja sih beberapa hal yang gue nggak gitu suka dari mobil ini. Tapi mungkin ini berdasarkan untuk safety juga, which is bagus. Tapi ya ini karena owning review 1 bulan ya, mungkin nanti setelah update software gue akan update lagi videonya. Semoga video ini juga bisa bantu kalian untuk menetapkan kalau kalian melihat Geely ini juga sebagai salah satu mobil yang menarik buat kalian. Karena secara driving experience seperti yang gue lihat di reviewnya Ridwan Hanif, karena gue juga salah satu orang yang sangat penasaran mobil ini sejak gue melihat reviewnya dari Ridwan Hanif. Dia bilang bandingannya enak banget, pembawaannya, kekedapannya, dan which is menurut gue itu semuanya benar. Mobilnya enak banget, mungkin bukan mobil yang paling agile untuk kita kebut-kebutan, tapi kan mobil ini gue pakai untuk keluarga ya, dan untuk kerja. Jadi looks-nya yang clean itu bantu gue untuk lebih terlihat ya mobil kerja lah ya. Kalau di Ion V kemarin masalahnya sekali lagi bentuk ke depannya agak nyentrik. Gue dibilang suka banget ya enggak, tapi karena dulu nggak ada option lain yang SUV yang gue cukup suka di harga itu, ya gue tadinya mau ambil itu. Tapi karena dia nggak ada konsol tertutup, karena kan dia berarti yang di sini itu diganti sama kulkas, dan di sini dia nggak ada konsol. Terlalu banyak gimmick-gimmick yang sebenarnya gue nggak gitu butuhkan. Contohnya kayak kulkas itu gue nggak gitu pakai. Di belakang ada meja juga gue nggak gitu pakai.
Dan kalau diganti di Zilli ini gue lebih happy, which is secara sound speaker juga itu lebih penting buat gue, dan itu lebih enak di sini, jauh banget. Speaker di sini benar-benar bagus suaranya. So paling itu dulu review dari owning experience selama 1 bulan di Geely.